Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum siswaku santero dunia. Baiklah, di video kali ini, kita ulas peranan dan tugas dari bagian-bagian sel. Untuk itu simak video Bapak sampai habis ya. Yang pertama, membran sel. Membran sel tersusun dari fosfor, lemak, karbohidrat dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, benzin, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga, inti sel nukleus. Nukleus tersusun dari membran, cairan inti nukleoplasma, kromosom dan anak inti nukleolus. Cairan inti tersusun dari air, protein dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun, yang tersusun dari benang-benang kromatin. Nukleolus berperanan dalam pembuatan komponen ribosom. Organel berikutnya yang tak kalah penting adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berpikir sebagai tempat penghasil energi. Next, ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintetis protein. Organel berikutnya yang tak kalah penting adalah retikulum endoplasma. Organel ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Pada membran retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Sedangkan yang halus tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Berikutnya, badan Golgi kompleks Golgi. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Selanjutnya, lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Organel selanjutnya adalah sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Organel berikutnya adalah vakuola. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sementara itu, pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola makanan berfungsi mencerna makanan. Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Selanjutnya, organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya, dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Oke, demikian para siswaku santero dunia, peranan dari bagian dan organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan. Sampai jumpa di video Bapak selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.